Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah Fatshop untuk chapter 1049. Di sini sudah ada beberapa poin penting yang menarik untuk dibahas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Judul chapter versi shop cepat ini adalah dunia yang harus kita cita-citakan. Judul ini bisa berkaitan dengan penegasan Luffy mengenai dunia seperti apa yang ingin dia wujudkan. Dan hal itu dikatakan Luffy pada chapter ini. Lalu untuk covernya memperlihatkan ada seseorang yang membakar buku penyimpanan Niji dan Yonji. Nah, selain dua sosok di Pulau Coklat yang menurut Broly itu adalah Ichichi dan Reiju, berarti masih ada satu orang lagi penyusup yang bahkan dia bisa masuk ke Whole Cake dan membakar bukunya Mondoor. Oke, kita masuk ke cerita. Poin pertama menunjukkan flashbacknya Kaido yang bahkan dimulai dari masa kecilnya. Masa kecil Kaido tinggal di kerajaan Vodka. Belum dijelaskan di mana lokasi kerajaan Vodka itu dan apakah termasuk kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia ataukah bukan. Lalu beberapa tahun kemudian Kaido bertemu dengan Shirohige. Shirohige pun mengatakan jika Kapten Rocks ingin bertemu dengan Kaido. Nah, jadi Kaido ini bisa dikatakan sebagai bibit unggul ya, yang memang dicari oleh Rocks. Jadi bukannya Kaido yang meminta-minta untuk bergabung dengan Rocks. Lalu sambungan dari flashback ini mungkin adalah flashback ketika Big Mom dikalahkan, di mana Big Mom baru pertama kali bertemu dengan Kaido yang saat itu baru bergabung dengan Rocks pada usia 15 tahun. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Ini menggambarkan keadaan Onigashima. Air yang digunakan oleh Raizo untuk memadamkan kastil telah sampai ke bawah dan jatuh dari Onigashima. Lalu awan api yang digunakan Kaido juga sudah menghilang. Entah menghilang karena terkena airnya Raizo atau memang karena Kaido sudah kehabisan tenaga untuk mempertahankan awan apinya. Dan akhirnya guys, naga Momonosuke berhasil membuat awan api yang baru yang bisa menopang Onigashima. Ya, setelah puluhan chapter akhirnya Momonosuke bisa menunjukkan bahwa dirinya berguna. Dan memang dari awal fungsi Momo itu untuk menahan Onigashima di udara sih, dengan teknik yang sama dengan yang digunakan oleh Kaido, karena kan mereka layaknya naga kembar. Lalu di sini belum dijelaskan apa yang dilakukan oleh Momonosuke hingga akhirnya dia berhasil membuat awan api itu. Tapi kemungkinannya sih the power of kepepet ya, yang berarti di saat-saat terakhir dan terdesak Momonosuke bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Lalu bisa juga berkaitan dengan lampion warga Wano yang sudah mulai terbang ke udara, di mana Momo mendapatkan suntikan semangat setelah membaca harapan-harapan yang ditulis pada lampion itu. Dan api pada lampion itu mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh Momonosuke untuk membuat awan api yang besar. Oke, lanjut kita masuk pada poin ketiga. Di sini kita langsung menuju pada bentrokan Luffy versus Kaido. Dalam bentrokan itu Luffy menegaskan bahwa dia akan membuat dunia di mana tidak ada orang yang kelaparan lagi. Dan akhirnya pukulan raksasa Luffy berhasil mengalahkan naga api raksasa Kaido. Kaido pun terlempar dan jatuh ke tanah ibu kota bunga. Ya, hal yang diteriakan oleh Luffy itu tentu adalah sebuah tujuan yang tidak hanya relevan untuk rakyat Wano saja, tetapi bisa diwujudkan dalam skala global, di mana para Gorosei dan Im-sama yang menguasai dunia ini belum bisa membuat dunia seperti yang dikatakan oleh Luffy itu. Lalu Mimin jadi teringat pada kisah masa kecil Shirohige yang harus bertarung dengan para bajak laut dewasa karena tanah kelahirannya yang miskin dan tak mampu bayar upeti tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dunia. Lalu untuk kekalahan Kaido ini sudah epik sih. Kaido kan jatuh ke tanah ibu kota bunga, yang berarti sangat mungkin untuk disaksikan oleh para penduduk yang mengikuti festival api. Dan para penduduk itu pun bisa melihat dua sosok pahlawan di langit, yaitu pertama Luffy yang telah berhasil menghempaskan Kaido ke tanah, dan yang kedua adalah naga pink Momonosuke
yang bisa menahan Pulau Onigashima yang saat ini mungkin sudah tepat berada di atas ibu kota bunga. Lalu secara timing kekalahan Kaido juga sudah pas banget. Saat harapan diterbangkan menggunakan lampion, jawaban dari harapan itu langsung datang dengan hempasan tubuh Kaido yang telah kalah. Oke, lanjut kita masuk pada poin terakhir di shop versi cepat ini, dan itu menunjukkan adegan flashback lagi. Kali ini berkaitan dengan sosok Kaido dan King. Ya, di sini Kaido mengatakan kepada King bahwa Joy Boy adalah orang yang akan bisa mengalahkannya. Mungkin timeline perkataan Kaido itu meneruskan flashbacknya King saat King akan dikalahkan oleh Zoro. Dan mantep sih, akhirnya maksud perkataan Kaido mengenai Joy Boy dijelaskan pada flashback ini, yaitu ketika Kaido menghempaskan Luffy ke laut, dia mengatakan bahwa Luffy tak bisa menjadi Joy Boy. Hal itu berarti ketika Luffy tidak bisa mengalahkannya, Luffy bukanlah Joy Boy. Dan karena saat ini Luffy sudah mengalahkannya, tentu Kaido mengakui bahwa Luffy adalah Joy Boy. Jadi apa mungkin Kaido berada di Wano memang untuk menantikan sosok Joy Boy, sosok yang akan bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Lalu bagaimana reaksi Kaido setelah tahu dia sudah dikalahkan oleh Joy Boy? Apakah Kaido akan meminta kematian epic sesuai keinginannya, atau malah ikut bergabung dengan Joy Boy untuk mewujudkan keinginannya dan juga keinginan King yang ingin merubah dunia ini? Ya, puzzle misteri di Wano ini sudah hampir sepenuhnya terbuka bersamaan dengan kalahnya sang makhluk terkuat Kaido. Oke, itu aja pembahasan untuk shop versi cepat kali ini. Dan untuk lebih lengkapnya seperti biasa mungkin akan Mimin upload pada video full shopnya. Lalu untuk info minggu depan ternyata libur lagi guys. Oke lah, Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atau Hayato. Show.